Halo guys, kembali lagi bareng kita di Gesah Yuk. Hari ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat seru, unik, dan menarik bersama dua teman saya. Ada siapa di kanan saya? Saya Pinky. Pinky Chan. Sebelahnya? Nama saya Bisma. Bisma. Bukan Bisma Smash ya? Bukan Bisma Smash ya. Top. Tapi pikir Smash langsung yang gini-gini, enggak ya? Oke, hari ini kita akan bahas satu tema tentang ngefans atau tentang mengidolakan, entah itu seseorang, barang, jasa atau apapun lah ya, mengidolakan tentang satu hal gitu. Pink, pernah punya idola atau ngefans sama siapa hari-hari ini? Punya. Siapa? Apa? Apa ya? Main band. Main band. Oh, sebuah band. Iya, band. Sebuah band. Apa? Band apa? Daisy. Daisy. Hah? Daisy. Oke, Daisy. apa itu? Band apa? Aku nggak pernah Apa? tahu sih. Dari Korea sih. Dari Korea. Oh. Oke. Bukannya Korea itu Korea ada bandnya tuh? Ada. Oh, tak pikir cuma apa namanya? Kayak Iya. boy band atau girl Girl band Di gitu. pikiranku ya cuma Korea. Iya kan, kayak gitu boy ya. band Aku gitu baru aja. tahu kalau ada bandnya. Iya sih. Ada bandnya. Oke. Wow. Lagi ngefans sama itu. Oke. Peace. Kalau aku saya sih suka yang lokal aja. Apa itu? JKT48. JKT48. Ya JKT48. JKT48. Bagi teman-teman yang nggak biasa ngomong JKT48, Iya. JKT48 udah gitu Iya. aja. Iya kan karena aku bahasa Inggrisnya kurang jadi ya aku ngomong bahasa Indonesia aja. Iya, JKT48. JKT48. Oke. Ya jujur-jujuran aja sih. Tapi sebenarnya JKT48 ya nggak cuma JKT48 aja. Karena bagiku ngefans ya juga bukan cuma sekedar mengidolakan Oke. idol group dan yang lain-lain. Saya juga ngefans banget sama satu klub luar biasa. Satu Klub klub apa luar ini? biasa dengan sejarah yang bagus. Klub apa ini maksudnya? Klub sepak bola sih. Oh, sepak bola. Namanya AC Milan. Mungkin ada yang kenal AC Milan. AC Milan. Oke. Forza. Nanti kalau kalian nggak tahu ya nanti tanya Bisma link untuk download lagunya ya. Soalnya aku juga baru pertama kali tahu itu. Itu kayak cen-cen aja sih, cen-cen Oke. biasa kalau di stadion. Iya, iya. Aku juga suka klub bola loh, Bis. Oh ya, apa? Iya, suka Real Madrid tau. Oh, Iya, soalnya tahun ini lagi mau juara soalnya. Oh, Iya. oke. Karena aku suka bola, karena aku suka yang juara-juara kayak gitu. Kalau Barca gimana kira-kira? Barca enggak suka karena enggak juara. Padahal Barca ada pemain terbaik dunia loh. Iya, enggak apa-apa, Wis. Enggak toh. Ballon d'Or tahun lalu kan Luka Modric di Real Madrid. Oh. Oke, Ping nggak tahu ya, Ping ya? Pingin nggak tahu. Oke. Iya. Oke. Cukup. Ya udah. Jangan Oke. ngomongin. Ini nggak sih? Pernah nggak sih kepikiran kayak bukan kepikiran sih, pernah nggak sih melakukan karena kalian Pinky kan suka sama D6, Bisma suka sama JKT48 atau mungkin AC Milan gitu. Pernah nggak sih kayak kalian ngelakuin sesuatu atau AC Milan aku beli jersinya nih atau kalian ngelakuin apa sebagai loyalitas kalian sebagai fans, pernah nggak sih kayak apa gitu misal? Pernah. Apa itu? Kayak mau beli lightsticknya gitu. Oh. Lightstick yang murup itu loh, Iya, yang ada lampu nih. Oh, ya kan kayak lampu-lampu itu kan yang Iya. Menyala. oh ya, JKT48 kan juga ada kan yang woi gitu. Oh kan, iya, nggak itu sih? wajib. Oke, lightstick. Iya. Oke, oh pernah beli itu nih. Belum mau, hampir mesti. Harganya berapa? Sekitar 400-an, 500. 400 apa? 400.000. Ribu. Terus kamu misalnya buat apa beli itu gitu? Oke, ini pertanyaan orang awam ya, aku karena nggak tahu tentang itu lightstick aku. Maksudnya buat apa beli itu? Ya kan beli lightsticknya dulu, baru nonton konser, nabung buat nonton konser. Oh, mungkin kalau belum sempat nonton konsernya mungkin lihat di YouTube sambil pegang Di lightstick gitu ya. laptop Woi gitu kan ya. Nggak bisa, mereka nggak bisa woi. Oh iya. Iya kan, iya sih. Kalau aku sebagai orang awam ya beli lampu gitu kan ya. Buat apa? Ya juga sih, buat apa sih? Ya nggak tahu, mungkin kan fans kan. Mungkin berguna sih buat Untuk mati apa? lampu gitu kan. Oh, Lumayan. oke. Iya. Boleh juga sih. Selangkah maju ke depan. Iya, boleh lah. Fis pernah itu nggak sih? Apa? Kalau aku kan sebenarnya mungkin asal
Ya bukan dari sini, aku memang asal tuh dari Jakarta. Oke. Memang pindah ke sini, dibuang ke sini dan Kita di memang, mana ini? kita di mana ya? Kita di mana? Oh, kita di Banyuwangi. Oh, Banyuwangi ya. Oke. Jadi sering kan pulang kampung ke Jakarta, balik pulang gitu untuk Ke Jakarta itu pulang kampung ya? Oh iya. Oke. Biasanya kan orang-orang di Jakarta bilang, "Oh, kamu kemana?" Ke sini. "Oh, pulang kampung ya." Oh enggak, ini kebalik. Jakarta yang gua kembali ke ya? kampung. Oke. Nah, Iya. jadi kan JKT48 itu punya teater. Mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu teater JKT48 di mana kita bisa nonton performa mereka itu setiap hari Selasa sampai hari Minggu. Berapa kali kepingin udah niat untuk nonton teaternya sih, nonton di teater. Pas kamu pulang kampung itu. Iya. Oke. Tapi entah kenapa karena saya kalau pulang selalu bulan puasa, ya selalu ada pengumuman teater tutup setiap bulan puasa. Jadi Oke. sempat juga pengen beli beli light stick juga. Lampu-lampu juga. Bagi anak JKT48 light stick itu kayak kewajiban gitu loh. Karena mungkin dijelasin dikit, JKT48 kan sister group atau ibaratnya cabang dari AKB48 yang ada di Jepang. Sudah kayak budaya buat mereka untuk ngecen sambil ngayunin light stick. Nyanyi-nyanyi sambil gini-gini gitu ya? Untuk nyanyinya Enggak. kita malah nggak jarang sing along, tapi kita malah ngecen. Cen itu apa? Ya kayak sorak, Oh. ikut nyorakin. Ya misalnya kayak Woi gitu ya? Ya misalnya kayak gitu. Itu juga salah satu bentuk cen, padahal cennya tuh banyak banget sebenarnya. Itu sudah budaya dari mereka dan itu sebenarnya wajib, kayak mau beli merchandise, beli kaos, atau juga ikut kalau di sana ada official event, kita bisa handshake sama membernya langsung, atau kita juga bisa two shot atau foto langsung bareng member. Kepingin hal-hal kayak gitu, tapi timing nggak pernah tepat sih, jadi ya gitu. Tapi Sampai segitunya ya, maksudnya pengen banget gitu ya? Iya. Karena mengidolakan ya? Iya sih, kalau yang Milan ya cuma beli jersey doang sih, nggak kesampean mau ke San Siro mahal. Oke. Ya nggak apa-apa kalau punya cita-cita sih, pengen ke sana. Ya pasti sih mau ke sana, tapi ya nunggu beberapa tahun lagi, amin aja. Oke, jamin lah. Oke, seru sih ini. Mungkin kan kayak Pinky kan beli lightstick itu kan juga lumayan nggak murah ya, 400-500 ribu, mesti kan nabung gitu kan. Iya. Pernah nggak sih misalnya kayak orang tua gitu, kayak atau mungkin teman-teman sendiri kayak aku tadi ya, Ping, ngapain sih Ping beli uang kayak gitu, mending buat beli sing lain lah, buat beli makan, Pizza Hut, buat berkotak-kotak, atau ngapain buat beli kayak gitu. Kalau kamu digituin gitu, alasanmu apa? Kayak gitu. Ya nggak apa-apa, ini kan hobiku juga, buat kesenanganku sendiri sih. Oh, oke. Berarti kayak kamu beli ada kepuasan gitu ya? Iya. Kalau kamu digituin, Bis, misalnya Waduh. ngapain sih Bis nonton di teater, di YouTube kan wis ada lah, pos nonton teater. Iya juga sih, aku malah masih ingat pertama kali langsung dapet judgement kayak gitu sih, kayak Nah, iya anak cowok kok nontonnya JKT48. iya. Ya itu mungkin perspektif orang awam yang nggak ngerti, mungkin ngeliat kita kayak ih cowok kok senengannya cewek-cewek sih, apalagi Iya kan cowok kan suka cewek, Bis. ya itu. Tapi bagi perspektif orang-orang hal itu tuh kayak kok nggak macho sekali gitu loh, kayak terlalu feminim. Bahkan ya fans JKT ini juga dianggap kayak orang-orang yang nggak bener, karena yang mereka sukain kan cewek-cewek dengan usia yang dari belia, ada yang 12 tahun sampai 20 tahunan gitu. Jadi pandangan orang tuh pasti bakal Negatif gitu julid ya, ya, pasti bakal negatif terus. Oke. Ini menarik juga sih. Masuk di ini kayak ngefans gitu kan. Pernah denger nggak sih kayak kita ngefans atau mengidolakan seseorang tapi secara berlebihan gitu? Secara berlebihan, kayak apa ya? Fans fanatik gitu. Iya, kayak fanatik. Kalau di bola itu kayak ultras gitu. Ya, ultras. Mau sampai dibela gitu. Menurutmu dengan kayak gitu itu menurut kayak gimana sih untuk menanggapinya dengan fans-fans yang seperti itu? Apa kalian juga termasuk dengan fanatik yang seperti itu? Kalau untuk mungkin Pinky dulu mungkin, atau siapa? Atau dari Mas Aris dulu deh. Mas Aris apa pernah nggak? Mungkin sebagai penanya, pernah nggak merasakan sebagai ultras? Aku sih kalau mengidolakan sih ya aku suka banyak hal sih ya. Jadi aku nggak punya spesifik satu orang atau satu hal yang aku bener-bener aku fanatik, itu nggak juga sih.
misalnya kayak dulu waktu zaman-zamanku SMA aku juga suka K-pop kayak gitu. Suka kalau zamanku dulu kan kayak Super Junior, Big Bang gitu. SNSD aku juga suka gitu loh. Buat teman-teman yang ngerti kayak K-pop gitu kan iya aku juga suka gitu. Suka dalam artian ya aku suka musik-musiknya sih kayak lagunya familiar, lagunya enak didengar kayak gitu. Betul. Itu aku lebih ke itu sih. Tapi kalau untuk hal-hal yang sampai fanatik banget gitu, aku harus ini, harus punya ini, harus kayak gitu atau apa ya, yang lagi booming hari-hari ini kan kalau kalian tahu kan ini ya kayak fans kita ngomong aja kayak fansnya Blackpink atau fansnya BTS yang hari-hari lagi boom banget gitu kan. Yang tentang fansnya BTS yang marah-marah atau ngehina grup lain atau kemarin yang sempat rame di YouTube tentang apa namanya kayak mereka protes gitu kan ke YouTube kan kayak iya betul banget. Ini viewsnya kok segini sih, kok tiba-tiba kayak ngurang atau kayak gimana kan betul. Akhirnya malah mereka kayak ngata-ngatain, akhirnya komen-komen yang negatif kayak gitu kan. Iya. Kalau aku sebenarnya ini satu topik yang menarik sih karena ini benar-benar kelihatan contoh bahwa ngefans yang berlebihan tuh kayak gini. Sebelumnya meminta maaf banget buat yang tersinggung. Kita nggak peduli kalian tersinggung apa enggak karena ini sebenarnya udah menggelitik gitu loh kayak. Anu sih kayak berlebihan sih. Iya betul kayak sih gitu ya. Jadi kalau ini TV aja sebenarnya aku juga ngikutin K-pop sih tapi nggak sebegitu militan dulu. Aku lebih sekarang ke JKT48 sempat untuk mendengarkan lagu-lagunya dan support member. Nah, ngomongin fenomena ini tadi menarik nih dibahas karena gimana Ping menurut kamu itu kan maksudnya suatu masalah yang lagi booming banget kan hari-hari. Kalau misalnya gini lah Ping, kalau misalnya kamu suka siapa yang D6 tadi kan, tiba-tiba kayak ada komen-komen yang jahat-jahat tentang mereka gitu. Kamu ini gak sih kayak marah atau apa ya kayak akhirnya mengeluarkan kata-kata statement yang apa sih kayak gitu sampai marah gitu nggak sih? Ya dalam hati sih kayak apa sih nggak jelas gitu kan. Tapi nggak berani kayak ikut komen gitu, nggak berani. Paling cuma tak pendem aja gitu. Kayak ngerasa apa sih komen nggak jelas kayak gitu ya. Soalnya selama ini aku kalau ngefans tuh nggak pernah kayak ikut bully gitu, nggak pernah. Lebih banyak diem dan nggak mau ikut komen kayak nggak malas ribet gitu ya. Soalnya kan ada ya kan mungkin ada fans yang modelnya kayak Pinky gini kan yang apa kayak ngapain sih ngurus saya nggak penting gitu. Tapi kan di sisi lain ada fans yang ini sih kayak menurutku fans yang apa ya militan. Kayak, militan dalam artian militannya tapi yang negatif gitu loh. Akhirnya menyerang yang lain. Balik ke topik yang tadi ya tentang Blackpink sama BTS tadi. Ini sebenarnya menarik karena nggak ada yang menyangka kalau dua idol ini bakal upload di waktu yang bersamaan. Jadi ketika aku lihat trending, Blackpink udah waktu segini udah 150 juta, BTS 56 juta dan tiba-tiba muncul tuh di Play Store-nya YouTube, lu kenapa sih? Gue udah susah-susah beli kuota supaya nonton BTS. Kenapa views-nya lu kurangin? YouTube gak asik lah. Banyak-banyak kata-kata kasar lainnya. Gitu. Jadi ini frontal aja ya. Fans BTS ini yang kita sebut ARMY ini gak berterima kasih sama YouTube. Karena tanpa YouTube kira-kira BTS bisa terkenal nggak? Iya juga sih. Jadi mereka udah nggak mikirin lagi apa dampak dari mereka melakukan hal tersebut. YouTube itu selama ini udah jadi platform semuanya buat terkenal. Kayak misalnya highlight pemain sepak bola Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappe, Neymar dan yang lainnya. Kalau misalnya nggak ada YouTube, orang nggak akan ngerti sehebat apa skillnya. Kalau cuma nungguin highlight di TV doang, kelamaan ngerti sendiri acara olahraga. YouTube membantu mereka semua untuk menjadi populer. Dan ketika tiba-tiba ada kayak gitu cuma karena beda views aja, mereka menghina-hina YouTube. Nggak boleh seharusnya kayak gitu. Ngefans wajarnya aja. Atau mungkin ngefans itu boleh ya, kita mengidolakan siapapun itu kan boleh mengidolakan, apalagi kayak orang-orang yang emang dia expert di bidang itu, kita mengidolakan, keren ya kayak gitu. Tapi kan
intinya kan segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu kan. Iya, benar. Pada akhirnya kan segala sesuatu yang berlebihan nggak baik, kayak misalnya nggak cuma ngefans gitu, misalnya kayak kita makan pun misalnya ya kita makan berlebihan itu juga nggak baik gitu kan. Makan ya secukupnya. Kalau kita udah ngerasa kenyang ya udah gitu, berhenti untuk makan gitu kan. Mungkin kalau kita ngefans sih mungkin ngefans boleh, tapi jangan berlebihan sampai hal-hal yang sampai negatif kayak gitu kan. Misalnya kayak ngehujat orang lain, ngehujat grup-grup lain atau seperti apa gitu kan. Pernah aku baca dan lihat waktu itu di YouTube tentang ini sih, tentang tentang fans bola di Indonesia sih. Aku pernah lihat ada satu klub dengan satu klub lain ini, sebenarnya kalau pemainnya dengan officialnya mereka ya santai aja gitu, mungkin dari fansnya mereka gitu kan. Pasti kan kalau bola kan ada kayak ultras yang fans fanatiknya mereka bermusuhan kayak gitu kan, sampai salah satu pertandingan mereka pun dikawal ketat oleh banyak polisi dan semuanya gitu kan. Bahkan waktu itu ada kerusuhan dan itu membuat salah satu supporter itu meninggal gitu kan. Pernah sampai bener-bener kayak serang fanatiknya gitu dengan salah satu klub sampai akhirnya berantem. Iya benar. Kayak gitu. Betul. Sih. Itu bukan berantem sih, aku lihat videonya. Itu lebih tepatnya satu orang dikeroyok. Iya, satu orang kan dikeroyok oleh banyak orang. Iya sih, kalau menurutku sih itu kayak pembunuhan sih. Iya, udah pembunuhan. Iya. Rivalitas. Iya, itu bukan cuma soal rivalitas atau tentang fanatik sih. Iya, itu kayak emang benci aja mungkin. Iya, nggak jelas tapi. Iya, nggak jelas bencinya gitu kan. Kayak kenapa harus fans yang ditimpakan? Kalau nggak salah klub itu juga pernah bahkan membunuh salah satu fansnya sendiri. Jadi fans ini ngebunuh fans sama-sama fans klub tersebut. Cuma karena orang yang dibunuh tadi itu mau memisahkan pertikaian antara temennya tadi dengan orang dari fans lain. Tapi malah dia malah dikeroyok sama temennya sendiri, meninggal di rumah sakit. Itu kan salah satu sih. Iya, itu nggak masuk akal juga sih. Kalau pikir-pikir ya sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik sih ya menurutku sih ya. Apalagi kalau itu bisa merugikan orang lain atau mungkin merugikan dirinya sendiri kayak gitu kan. Itu nggak baik juga sih kalau menurutku sih. Jadi buat semua teman-teman, kalau kami atau aku boleh saran sih, mungkin ngefans boleh gitu, tapi jangan pernah berlebihan kayak gitu sih. Apalagi sampai merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain gitu kan. Iya, sampai menghilangkan nyawa orang lain. Iya, gitu. Apalagi hal kayak gitu kan juga, itu udah nggak masuk. Itu termasuk kejahatan sih kalau menurutku sih. Gitu sih. Sebenarnya nemu nih ada satu ayat yang menarik yang untuk membuat kita mengurangi. Jadi ayatnya itu di 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Iya, betul juga sih. Jelas kan, kayak dari situ aja jelas kayak ngefans boleh. Tapi sewajarnya aja. Tapi sewajarnya dan nggak merugikan orang lain ya. Dan tahu batasan. Betul juga sih. Iya. Padahal kalau kita ngefans misalnya dengan satu orang, belum tentu idola kita kenal sama kita kan. Kita bela dia mati-matian, dianya nggak kenal sama kita. Itu siapa gitu kan? Juga kasihan juga sih menurutku gitu kan. Tapi sebenarnya ngefans berlebihan tuh nggak cuma main hujat-menghujat kayak gitu doang. Ngefans berlebihan itu bisa dalam perilaku kita juga. Misalnya nih, kita stalking media sosial dari idol kita. Bukan cuma kita stalking, kita ngulik misalnya info-info atau mungkin video klip atau mungkin highlight bola dan semacamnya. Kita kan banyak melakukan itu pasti. Bahkan Pinky juga melakukan itu pasti. Nah, tapi kenapa bisa dibilang ini nggak sehat? Nggak sehat kalau kegiatan ngulik kita, kegiatan stalking kita itu membuat kita tidak mengerjakan hal-hal yang lain. Iya, betul. Bener nggak? Kayak betul. Banyak waktu kita terbuang sia-sia gitu ya. Hanya karena kita mau stalking, misalnya IG-nya siapa? IG-nya Cristiano Ronaldo. Kita lihat Cristiano Ronaldo pakai apa hari ini. Terus tiba-tiba kita lihat Cristiano Ronaldo jadi model sponsor sempak Calvin Klein gitu misalnya. Ya kan pernah tiba-tiba kita lihat
Cristiano Ronaldo pakai celana dalam, Calvin Klein sponsor gitu, itu kan kayak sampai wah keren banget, ganteng banget Ronaldo, itu kayak iya sih, itu menurutku berlebihan sih. Dan intinya sih kalau kita ngefans sih ya bener tadi sih kamu bilang jangan berlebihan, tahu batasan kayak gitu kan. Pernah aku ngalamin gitu kan, temanku waktu itu mau tak ajak ke gereja gitu kan, ke gereja gitu kan, tiba-tiba di waktu yang sama dengan ibadah itu ada pertandingan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akhirnya karena dia fanatik bola dengan timnas gitu kan, akhirnya wes bro minggu ini aku skip dhisik. Ya kan, skip dulu aku ke gereja nonton timnas gitu kan. Akhirnya ya wes lah, kalau kamu emang nggak mau ya ngapain dipaksa gitu kan. Tak tinggal ke gereja, terus pulang-pulang tiba-tiba dia ngechat gitu kan. Tiba-tiba kayak kayak marah-marah gitu. Lho lapo gitu nih. Timnasnya kalah kan. Terus tak bela-belain nonton tapi kalah gitu kan. Itu kan tak pikir ya ampun gitu kan, harusnya kita bisa melakukan hal yang lebih bermanfaat, apalagi kayak ke gereja gitu kan. Iya betul, kita bisa beribadah ketemu Tuhan kayak gitu, malah nonton kayak gitu kan kita bisa lihat highlightnya kan, ada highlight betul, kayak gitu kan. Mungkin Pinky pernah ada kejadian yang relate sama itu pernah nggak sih Pink, kon tiba-tiba misalnya kayak kamu karena kamu ngefans tentang satu hal akhirnya kayak mengganggu mungkin pekerjaanmu, atau mungkin dulu kamu sekolah, atau mungkin ke gereja atau apapun, mengganggu hal-hal yang seharusnya positif, akhirnya gara-gara belani kayak gitu akhirnya jadi kayak gitu. Pernah. Apa? Waktu SMA sih. Oh, SMA. Sering streaming gitu sampai streaming apa? Streaming ya kayak video di YouTube gitu. Iya YouTube gitu, kalau enggak ya nonton. Nonton drakor. Iya nonton drakor. Sampai subuh sampai terus. Subuh. Akhirnya sampai jam 5 gitu. Terus padahal 5 kan nggak subuh, udah pagi. Iya pagi maksudnya. 5 udah pagi, iya. Boy. Itu padahal besoknya aku sekolah. Terus dan itu tidurnya cuma sejam doang. Terus langsung sekolah kan? Di sekolah nggak tidur? Sekolah lagi. Ya kalau ada jam kosong ya tidur pas jam kosong. Kocak. Iya seru juga sih ya. Seru juga. Iya, apalagi kayak hari-hari ini ya, misalnya kayak orang-orang banyak di rumah karena pandemi ini, karena COVID ini kan, mau nggak mau akhirnya ya